Baik, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membuat podcast yang bertemakan perbedaan pemilihan dari tahun 1955 dan tahun 2024. Nah, kenapa kita membuat tema tersebut? Karena di tema ini banyak sekali perbedaan tuh, mulai dari perbedaan sistem pemilihan ataupun partai-partai yang ikut serta. Kebetulan saya sebagai host Fadel Muhammad, di sini ada beberapa tamu kita dari tahun 1955 dan tahun 2024. Nah, baik, kita perkenalkan saja ya. Yang pertama ada Agung Ramadhani, yang kedua ada Putri Maisa, yang ketiga ada Reva Aulia, dan terakhir ada Muhammad Jamaluddin. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja nih tanya dari tahun 1955 tuh bagaimana sih pengalamannya? Kita tanya dari Reva Aulia. Silahkan. Nah, di sini kan saya dari mau menceritakan tentang bagaimana pengalaman saya di tahun 1955. Nah, pengalaman saya, seingat saya, waktu di pemilu tahun pemilu itu diadakan pada saat pertama kali kemerdekaan Indonesia ya. Itu waktu awal-awal banget, awal-awal Indonesia merdeka. Itu langsung diadakannya pemilu. Nah, di sini itu kita dikumpulkan dari seluruh warga masyarakat itu dikumpulkan. Nah, di situ itu kita disuruh untuk memilih anggota DPR dan juga anggota konstituante ya. Kalau nggak salah konstituante itu. Nah, kenapa sih kita harus memilih anggota DPR dan anggota konstituante itu? Di situ kita katanya sih, seingat saya ya, itu tuh bertujuan untuk membuat suatu undang-undang gitu, undang-undang dasar ya. Terus pada saat itu tuh menggunakan sistem proporsional, di mana kursi yang disediakan itu sesuai dengan jumlah partai yang mendukung anggota DPR itu gitu. Jadi apa ya? Sesuai jumlah partai yang dipilihnya gitu, kuota sesuai jumlah kuotanya. Nah, menurut saya pada tahun ini tuh cara dan sistem pelaksanaan pemilunya itu lebih sederhana dibandingkan dengan tahun 2024 kali ya. Nah, tahun 2024 itu nanti kan akan dilaksanakan tahun ini kan. Nah, nanti kita wawancara ke Jamal aja. Kepada Jamal. Baik, pemilu dari 2024, sistem yang digunakan tetap profesional, tapi kali ini pemilih bisa memilih langsung calon anggota legislatif yang mereka inginkan. Bukan hanya memilih partai, pemilu 2024 juga memakai teknologi lebih canggih, seperti aplikasi Sirekap, untuk mempercepat proses rekapitulasi suara. Lebih rumit karena pemilu kali ini memilih banyak hal sekaligus presiden, DPR, dan kepala daerah. Pengawasan lebih ketat dengan bantuan KPU, Bawaslu, dan masyarakat untuk mencegah kecurangan. Baik, begitulah pengalaman orang dari tahun 1955 tentang pengalamannya mereka memilih anggota DPR maupun presiden. Nah, untuk kali ini kami akan membacakan apa aja sih partai-partai yang ikut serta ya dalam tahun 1955. Tahun 1955 atau 2024? 1955 dulu, nanti ke tahun 2024 ya. Kita akan lihat perbedaan partai-partainya. Silahkan. Baik, dari partai politik yang ikut serta pemilu 1955, yaitu diikuti lebih dari 30 partai politik dan beberapa organisasi lain. Partai besar yang terkenal pada waktu itu adalah PNI, Partai Nasional Indonesia, Masyumi, NU, Nahdlatul Ulama, dan PKI, Partai Komunis Indonesia. Keempat partai ini meraih suara terbanyak dan sangat berpengaruh.
Sebagian besar partai memiliki ideologi yang jelas, seperti nasionalis, Islam, atau komunis, yang menunjukkan keanekaragaman pandangan pada masyarakat itu sendiri. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kembalikan kepada Padel. Baik, itu macam-macam partai yang ikut serta dalam tahun 1955 ya. Mungkin kita akan membacakan dari tahun 2024 itu ada apa saja gitu. Baik, silakan. Baik, pada pemilu 2024 itu diikuti oleh belasan partai. Contohnya tuh kayak PDIP, Partai Nasdem, Golkar, Gerindra, dan PAN ya. PAN kan biasanya. Lalu sebagian partai ini juga muncul sesudah reformasi pada tahun 1998. Dan membawa visi misi yang lebih beragam seperti nasionalisme, Islam moderat, atau pembangunan ekonomi. Itulah pembahasan kita kali ini tentang perbedaan dari tahun 1955 dan tahun 2024. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan itu banyak sekali perbedaan perancangan maupun pengubahan dari macam-macam partai ataupun sistem pemilihannya. Baik, untuk terakhir kita mengucapkan maaf jika ada kata yang salah maupun informasi yang belum valid.